Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar murid-murid Bapak? Baik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek presensi dari murid-murid Bapak. Baik, alhamdulillah murid-murid Bapak hadir di sini semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada pelajaran minggu lalu Bapak telah memberitahukan pelajaran tentang materi pantun. Dan untuk hari ini yaitu teks berita. Bapak akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu, mengidentifikasi unsur-unsur berita, menyimpulkan isi berita, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, dan menyajikan data baik lisan maupun tulisan. Baik, apa sih itu berita? Apakah murid-murid ada yang tahu? Berita adalah informasi baru mengenai suatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik media cetak atau media elektronik. Dan isi berita meliputi politik, ekonomi, hiburan, olahraga, kesehatan, dan bencana alam. Nah, unsur-unsur berita dibagi menjadi 5W plus 1H, atau dapat disimpulkan atau konsep adiksiba. 1. Apa? Nah, di berita itu pasti ada, karena peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua, di mana, atau di mana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Dan yang keempat, siapa yang terlibat dalam peristiwa di berita tersebut. Kelima, mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana terjadinya berita tersebut. Nah, murid-murid, ini Bapak ada sedikit berita. Mohon murid-murid untuk menyimak yang akan Bapak Aji bacakan. Puluhan warga Kota Bogor Jumat 11 Juli menurunkan dan membakar baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya yang saat ini sudah terpasang di semua ruas jalan utama dan perumahan di Kota Bogor. Sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk-spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin Syarif Muhammad Nur, salah seorang tokoh masyarakat di Bogor. Mereka melakukan aksi ini karena menganggap baliho dan spanduk-spanduk itu telah mengganggu pemandangan dan belum tiba saatnya untuk kampanye Pilkada Bogor yang baru akan dilaksanakan atau berlangsung Agustus 2018 mendatang. Dalam aksinya, massa secara beriringan memutari seluruh area Bogor dan menurunkan satu persatu baliho spanduk tersebut. Dari puluhan baliho yang diturunkan dibakar itu, banyak diantaranya memampang wajah Dodi Rosadi yang kini masih menjabat Sekretaris Daerah Kota atau Sekdakot Bogor, mendampingi wali kota sekarang di sini yaitu Diani Budiarto. Ini kan sebelum saatnya. Selain itu juga merusak keindahan kota pemandangan,
Seharusnya Pak Dodi selaku sekda paham hal ini, kata Nur. Nah, dapat diambil kesimpulan dari berita yang telah Bapak Aji bacakan, yaitu terdapat poin 5W plus 1H di dalamnya. Meliputi apa? Nah, kata apa pada berita tersebut yaitu penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar pada calon wali kota. Di mana? Nah, tempatnya ini di Bogor, di jalan utama dan perumahan. Yang ketiga, kapan? Kapan sih peristiwa itu berlangsung? Yaitu Jumat 11 Juli 2018. Keempat, siapa? Nah, para warga Kota Bogor dipimpin Syarif Muhammad Nur. Yang kelima, mengapa? Mengapa bisa terjadi peristiwa itu? Jawabannya, baliho dan spanduk mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama lagi. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Para warga secara beriringan memutari Kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk pilkada. Nah, Bapak Aji jelaskan lagi. Adapun ciri-ciri teks berita yaitu yang pertama jelas, terkini, menarik, segera disampaikan, diterima masyarakat, informasi yang disajikan dapat dipercaya atau bukan hoak, dan yang terakhir kalimatnya sederhana, mudah dimengerti atau diterima masyarakat. Nah, baik, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi sebuah teks bila mana ingin dikatakan sebagai teks berita. Nah, murid-murid bisa dipahami berbagai macam ini, yaitu faktual. Faktual adalah informasi yang diberikan adalah peristiwa yang nyata terjadi. Yang kedua, aktual. Aktual adalah peristiwa yang masih hangat atau baru-baru terjadi. Yang ketiga, seimbang atau netral. Teks tidak boleh memihak kepada siapapun. Yang keempat, diksimba yang bisa disebut 5W plus 1H dan harus memenuhi struktur teks berita. Dan yang kelima, sistematis. Berita harus sistematis karena tata bahasa, cara penyajian, dan susunannya harus berurutan agar jelas dan mudah dipahami pembaca. Dan yang terakhir, menarik. Berita itu harus menarik dan perlu menggunakan judul yang memikat atau menggugah hati seseorang agar tertarik untuk membaca informasi yang hendak diberitakan. Ini juga ada langkah-langkah menyusun teks berita dan murid-murid bisa dipahami. Yang pertama, menentukan topik berita. Yang kedua, mengumpulkan bahan berita melalui peliputan, wawancara, atau pengamatan. Yang ketiga, menyusun berita dengan konsep adiksimba atau 5W plus 1H. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat berita dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Yang kelima, menyusun berita dengan memperhatikan keruntutan. Dan yang terakhir, mengoreksi kembali berita yang ditulis. Isi berita dengan kenyataan yang sebenarnya harus sesuai dan tidak boleh merekayasa atau bohong atau mengarang berita. Berita itu harus real atau nyata dan benar-benar terjadi. Nah, baik. Tidak terasa pelajaran Bapak sudah mau selesai. Nah, Bapak Aji mau kasih tugas atau PR kepada murid-murid Bapak Aji supaya bisa mengerjakan di rumah dan bisa dikumpulkan di WA Bapak atau Google Form yang sudah Bapak share di grup WA kelas.
Tugasnya yaitu 1. Cari dan simaklah dengan cermat satu buah berita terkini. 2. Tentukan berdasarkan unsur-unsur berita. Yang ketiga, cantumkan sumber berita. Yang keempat, simpulan. Dan yang terakhir, tanggapan. Terima kasih. Baik, sebelum Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya ilmu yang telah kita pelajari tadi bisa menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi murid-murid. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih murid-murid. Selamat belajar dan jangan lupa presensi yang telah Bapak Ajik kirimkan di WA grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.